Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya Skwanto Welpli Isam. Ya saudara, pada hari ini saya akan sambung pelajaran Sri Nubuatan yang topik ke-18 yang bertajuk Dua Perjanjian. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum ini kita sudah belajar beberapa topik pelajaran Sri Nubuatan, dan pada waktu ini saudara, saya akan sambung pelajaran Sri Nubuatan, yaitu topik yang ke-18 yang bertajuk Dua Perjanjian. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Tuhan berkat Engkau kepada kami sepanjang waktu. Dan saat ini Tuhan, kami belajar firman-Mu Sri Nubuatan, topik yang ke-18, tajuk Dua Perjanjian. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu juga, urapi hamba-Mu agar hamba-Mu dapat sampaikan firman yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, agar menjadi berkat kepada kami semua. Doa ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita telah belajar dalam Sri sebelum ini sebagai Yesus, sebagai Mesias datang ke dunia ini untuk menggenapi perjanjian yang telah Dia janjikan kepada umat Israel selama 7 tahun, saudara. Dalam 7 tahun ini, saudara, mereka telah dipilih untuk dijadikan sebagai umat pilihan Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, nubuatan yang telah dinubuat oleh Zakaria, juga Bapa kepada Yohanes Pembaptis, telah menerangkan perjanjian pekerjaan Yesus seperti berikut, saudara. Mari kita lihat dalam buku Lukas 1 ayat 67 hingga 70 dan juga 72 hingga 75 yang berfirman, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmannya sejak berbelah-kala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam pemikiran Nabi, salah satu dari musuh mereka termasuklah Satan dan jin, saudara. Karena mereka yang menggoda kita supaya kita berbuat dosa dan melawan bisikan Roh Suci untuk membuat perkara-perkara yang baik. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, adakah perjanjian ini hanya untuk orang Israel, saudara? Adakah perjanjian ini hanya untuk orang Israel? Adakah ini hanya untuk orang beriman saja? Atau adakah ini untuk orang bukan Israel yang tidak hidup dengan iman? Jawabannya, saudara, jawabannya soalan ini sangat penting untuk kita semua. Para nabi mengajar kita, yaitu yang pertama, berkat perjanjian Abraham adalah untuk mereka yang setia, saudara. Berkat perjanjian Abraham adalah untuk mereka yang setia, yaitu semua orang yang berjalan dalam iman. Semua orang yang berjalan dalam iman. Kedua, saudara, orang Israel yang tidak berjalan dengan iman tidak berhak mendapat perjanjian ini, saudara. Bukan untuk semua, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi mereka yang mempunyai iman seperti Abraham dan mempunyai kesetiaan seperti Abraham, yang layak
menerima perjanjian ini, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kadangkala saudara, umat Israel yang tidak percaya juga mendapat berkat perjanjian ini. Jika Allah mau, contohnya menyelamatkan Raja Daud, yang merupakan iman yang hidup dalam iman, semua orang dalam kerajaannya juga terselamat, walaupun sebagian dari mereka tidak berjalan dalam iman, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah sebenarnya perjanjian itu, saudara? Apakah sebenarnya perjanjian itu, saudara? Apakah janji yang Allah telah berikan kepada mereka? Jawabannya, saudara, yang paling sesuai untuk soalan ini berkaitan dengan sejarah Nabi Musa. Apabila Musa menerima hukum 10 dari Allah di Gunung Sinai, pada waktu itu berasap dan bergegar, rakyat memohon kepada Musa dan Harun, kami tidak mau mati disebabkan kemuliaan Allah. Jadi mulai dari sekarang engkau sahaja yang menjadi pengantara kami untuk menyampaikan message yang Allah telah berikan kepada kami. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Kemudian berita berkaitan kepada kami yang harus kami perbuat, dan apa saja yang diminta oleh Allah kami akan lakukan semuanya. Nah, inilah perkataan bangsa Israel kepada Musa, saudara, kepada Nabi Musa, saudara. Ketika kemuliaan Allah diperlihatkan dan bangsa itu tidak dapat menahan untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan inilah perkataan bangsa Israel kepada Musa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam arti kata yang lain, saudara, mereka berjanji bahwa mereka akan menurut apa saja yang dikatakan oleh Allah kepada mereka, tetapi dengan syarat Musa akan menjadi pengantar mereka. Ini syaratnya, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, adakah yang telah dikatakan oleh Allah kepada Musa berkaitan dengan perjanjian itu? Allah telah memberikan kepada Abraham, Allah telah memberikan kepada mereka janji yang baik, tetapi mereka tidak mendapatnya karena hati mereka keras, saudara, dan tidak dapat diubah tanpa kuasa Allah. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 5 ayat 28 dan 29 yang berfirman, ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ulangan 5 ayat 28 hingga 29, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, perjanjian yang Allah telah janjikan kepada mereka adalah sama dengan janji yang telah diberikan kepada Abraham suatu ketika dahulu. Masalah mereka kini dapat diselesaikan apabila Allah memberikan mereka hati yang baru dan pengampunan dosa. Tidak seperti perjanjian yang dibuat antara mereka pada zaman Musa dan Allah berdasarkan janji manusia. Allah membuat semua janji ataupun perjanjian ini di dalam perjanjian baru, saudara. Mari kita lihat dalam Ibrani 8 ayat 10 hingga 12 yang berfirman, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingati dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 10 hingga dan 12. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, selain daripada diberikan hati yang baru, saudara, dan pengampunan dosa,
Perjanjian ini juga memberi kita harapan akan masa depan di mana Allah akan membina kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya, di mana semua orang akan mengenali Tuhan, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam zaman sekarang ini, janji akan pengampunan dosa dan hati yang bersih adalah dua perkara yang sangat diingini oleh semua orang. Sekiranya Anda bingung, saudara, baca penjelasan ini. Perjanjian yang dibuat pada masa dahulu dengan rumah Israel itu diberikan khas untuk mereka dalam jangka masa 3,5 tahun. Selepas masa itu, Injil perjanjian ini akan diberikan kepada seluruh bangsa di dunia ini, disebabkan mereka sendiri yang menolak untuk menjadi umat pilihan Allah dan mereka tidak bertobat dari kesalahan mereka. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita lihat dalam Galatia 3 ayat 9 yang berfirman, jadi mereka yang beriman akan diberkati bersama Abraham, orang yang percaya itu. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, berkat ini juga boleh menjadi milik kita sama ada kita adalah orang Israel ataupun bukan, saudara. Ya, berkat ini akan menjadi milik kita sama ada kita ini bukan bangsa Israel ataupun bangsa Israel, saudara. Ini semua telah dirancana oleh Allah bahkan sebelum dia membuat perjanjian itu dengan Abraham lagi, saudara. Sebenarnya rencana ini sudah direncanakan Allah sebelum dia membuat perjanjian kepada Abraham. Musa mengatakan perjanjian itu akan diberikan kepada Abraham dahulu, dan kemudian melalui dia seluruh bangsa itu di dunia ini akan diberkati. Maksudnya, saudara, adalah perjanjian ini bukan hanya milik mereka saja. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu, tetapi orang yang mengutukmu akan aku kutuk. Melaluimu semua kaum di bumi akan diberkati. Semua kaum di bumi akan diberkati. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita ada satu lagi perkara untuk dibincangkan, saudara. Kita telah tahu mengapa Mesias itu Yesus datang ke dunia ini. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Dia datang untuk mengajar kita tentang firman Allah. Dia datang untuk menebus dosa kita. Tetapi oleh karena dia telah diangkat ke surga, apakah yang dia lakukan di sana, saudara? Persoalan ini dijawab oleh Nabi Daud, ayah kepada Salomo, yaitu Sulaiman, dalam Mazmur 110 ayat 4 dan juga 5 yang berfirman, Tuhan telah bersumpah dan takkan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, Tuhan ada di sebelah kananmu dan akan menghancurkan raja-raja pada hari murkanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat bahwa Melkisedek adalah umat Allah yang memberkati Abraham selepas Abraham menyelamatkan Lot dan orang-orang Sodom. Musa ada bercakap tentang imam besar Allah, tetapi tidak ada kaitan yang mencatatkan bahwa Melkisedek ini berasal dari keturunan apa, tidak seperti imam Israel. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dan sebagai seorang yang memberkati Abraham, dia sudah tentu mempunyai kuasa yang lebih besar dari Abraham. Fakta ini menjadikan dia, Melkisedek, sebagai ilustrasi yang baik yang menerangkan tentang Mesias, di mana dia bukanlah sebagian dari keluarga imam, tetapi akan menjadi imam selama-lamanya, sama seperti yang telah Allah janjikan kepada Daud. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, maksudnya di sini, saudara, adalah Yesus merupakan imam kita sekarang, saudara. Yesus merupakan imam kita sekarang, saudara. Begitulah apa yang diajar oleh para nabi mengenainya. Yesus adalah imam kita. Dia mengetahui kekurangan kita dan dia boleh datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 14 hingga 16 yang berfirman, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada
pengakuan imam kita, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih kurnia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih kurnia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14 hingga 16. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita telah mempelajari banyak perkara tentang apa yang telah dikatakan oleh para nabi, saudara. Tetapi para nabi bukanlah Mesias. Mereka hanya mengarahkan ajaran mereka kepada Yesus. Pernahkah Anda datang kepada Yesus apabila Anda memerlukan pertolongan? Pernahkah kita datang kepada Yesus apabila kita minta pertolongan, saudara? Adakah kita berterima kasih kepada Yesus karena Dia telah datang untuk menebuskan dosa kita semua? Pernahkah kita datang kepadanya dan memohon pengampunan dosa, saudara? Kita akan belajar dengan lebih banyak lagi mengenai wahyu yang Allah berikan kepada para nabi di dalam yang seri yang seterusnya. Terima kasih saudara karena perhatian kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Seri Nubuatan, topik yang ke-18, 2 perjanjian. Dan seterusnya kita akan belajar topik yang seterusnya, yaitu Wahyu 8 dan 9. Bagaimana Allah menggunakan Muhammad untuk menghukum kerajaan Rom. Terima kasih saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Tuhan atas berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan saat ini kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman-Mu, sambungan pelajaran Seri Nubuatan. Biarlah firman yang Engkau sudah urapi ini menjadi berkat kepada kami semua. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.